Hai Sobat UMPR Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafir rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahmadullah ala ma an'amani bi hadhihi fursati dhahabiyya li amla ba'd al-awqat bi ma'a fursati Ustadz Tri Ramdhani wa Ustada Hunaina ad-Daktur wa sadiqati Ayu. How about gimana kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Dan Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Raji sehat? Iya, Alhamdulillah. Berapa jumlah mahasiswa di Fakultas Agama Islam saat ini? Untuk Fakultas Agama Islam saat ini mahasiswa berjumlah kurang lebih 261. Terkait pengembangan fakultas, apa langkah-langkah yang lakukan Pak Dekan? Untuk pengembangan Fakultas Agama Islam, kami saat ini banyak rencana yang akan kami lakukan. Salah satunya adalah yang paling pertama dan utama adalah pengembangan daripada SDM. SDM yang pertama adalah kami meningkatkan kompetensi pada dosen. Karena saat ini di Fakultas Agama Islam rata-rata dosen sudah bergelar doktor. Itu yang pertama, pengembangan daripada Fakultas Agama Islam. Selebihnya lain daripada itu, pengembangan Fakultas Agama Islam tidak hanya pada SDM saja, tetapi juga bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan daripada kompetensi mahasiswanya. Salah satunya adalah kita memberikan wadah untuk mahasiswa, mereka bisa mengeksplor diri mereka pada kompetensi yang mereka miliki. Konteksnya adalah minat dan bakat. Kami membawa mahasiswi, ini salah satu mahasiswi berprestasi yang baru saja meraih predikat juara 1 pada kompetisi debat pada kompetisi debat. Jadi tidak hanya pada pengembangan fakultas pada konteks hal itu saja, tetapi yang lainnya pada konteks ada kerjasama, kemudian juga ada kita mengundang, ada kita melaksanakan kegiatan webinar, seminar, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah untuk kita mengenalkan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di kalangan masyarakat lebih luas. Karena memang saat ini yang ada bukan tidak kenal, tapi kurang mengetahui bahwasanya Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya memang sudah lama berdiri sebenarnya ya. Bahkan bisa dikatakan FAI UMPR ini adalah nomor 1 mungkin ya. Yang pertama berdiri ketika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya berdiri, yaitu Fakultas Syariah. Jadi ada beberapa hal ke depannya kami memang untuk mengembangkan Fakultas Agama Islam selain daripada SDM dengan pengembangan daripada potensi yang ada dimiliki mahasiswa untuk kita bisa mengembangkan Fakultas Agama Islam itu sendiri. Insyaallah. Apakah ada Ibu tambahan atau masukan? Tambahan sedikit, kami di bawah FAI ada PKUM ya Pak Dekan ya? PKUM. Betul. PKUM, dengan PKUM ini harapan kami nanti kami mencoba merangkul mahasiswa-mahasiswa yang menjadi kader, betul, kader yang dari beberapa tempat, mungkin ada yang dari pelosok, ada yang dari Kalimantan ujung begitu. Kami bina di sini bersama-sama dengan tambahan-tambahan selain yang mahasiswa reguler dapatkan. Jadi mahasiswa PKUM ini mereka bobot pelajarannya lebih banyak lagi. Harapan kami tentu mereka kami persiapkan di sini, meskipun memang lebih cenderung banyak teori, tapi insya Allah
Nah, itu bisa memberikan kedepannya nanti ketika mereka kembali ke daerah mereka masing-masing, mereka menjadi kader-kader terbaik dari kami. Kan bagaimana cara membuat orang tertarik ke Fakultas FAI? Yang pertama adalah kami mengangkat satu keutamaan yang ada di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yaitu memiliki mahasiswa asing. Karena di Fakultas Agama Islam kita ada beberapa mahasiswa asing walaupun dari India belum ya, Belum. dari India belum, tapi dari Thailand ada 3 ya, ada 3 orang, di PAI ada 2 orang, di Alawal Asyasyah itu ada 1 orang. Jadi itu salah satu utama juga untuk kami bisa menarik bahwasanya kita bisa berbaur dengan tidak hanya pada suku kita saja di Indonesia gitu kan ya, berbangsa bernegara, tetapi ada negara luar yang kita bisa saling berkomunikasi. Saat ini memang Fakultas Agama sangat konsen sekali dengan mendorong mahasiswa-mahasiswi semuanya untuk bisa mereka memiliki atau mengikuti bakat dan minat dan kompetisi tidak hanya pada lokal tetapi kepada nasional bahkan mungkin internasional. Walaupun pada satu kesempatan ada yang berhasil dan tidak, itu di luar daripada sebuah kemampuan, tetapi ternyata mahasiswa Fakultas Agama Islam itu bisa gitu. Nah, itu salah satu ketertarikan bahwasanya di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya itu juga bisa bersaing, ya kan? Bisa bersaing tidak hanya nanti pada suatu pekerjaan, tetapi bisa juga bersaing pada satu kompetisi untuk mereka bisa bersaing baik itu lokal, nasional maupun internasional, memungkinkan untuk bisa ke arah sana gitu. Beberapa student yang alumni, maksudku alumni pekerja saat ini di bidang apa saja? Alumni FAI karena saya memang di Kaprodi PAI, jadi yang mungkin saya akan membicarakan PAI sedikit, nanti Mbak Ayu ini kan dari AHS, nanti bisa tanya ke beliau langsung. Kalau dari PAI banyak rekan-rekan yang sudah alumni kami rata-rata memang bekerja di bidang pendidikan. Ada yang jadi guru di SDIT misalkan, begitu juga mereka bisa menjadi apa bahasanya, seorang pendakwah tidak hanya di tempat atau di lembaga di masyarakat, tetapi juga pada lembaga. Jadi tidak hanya bergerak di bidang pendidikan formal saja, tetapi juga bisa informal. Bahkan dari beberapa mereka juga ada yang sudah mendirikan, membuka lembaga kecil-kecilan begitu. Dari bekal yang selama ini mereka dapatkan di bangku kuliah, itu mereka alhamdulillah bisa terapkan dan bahkan tetap keep in touch dengan kami. Kalau misalkan ada beberapa hal yang memang perlu kolaborasi mungkin atau masukan, alhamdulillah nggak segan-segan kami tetap berhubungan dengan para alumni. Kalau untuk AHS sendiri, yang pertama peluang kerjanya juga banyak. Yang pertama ada di penyuluh agama, karena AHS sendiri atau Ahwal Asyasyah itu sendiri adalah bahasa lainnya hukum keluarga. Jadi banyak menyangkut di masalah seperti di KUA, pegawai KUA atau pegawai pengadilan agama. Dan kami juga karena kami dari Fakultas Agama Islam, jadi kami itu pasti dibekali dengan namanya pendidikan agama Islam. Jadi kami sendiri pasti bisa menjadi pendakwah seperti yang Ibu bilang tadi. Jadi seperti itu. Semoga ada dakwah alamiah. Iya. Dakwah alamiah. Alumni Fakultas Agama Islam sekarang yang sudah tersebar nggak hanya di regional Kalimantan, tetapi juga sudah tingkat nasional, karena ada beberapa alumni PAI dan alumni Alawal Asyasyah itu dia berkecimpung tidak hanya di lokal saat ini, karena dia ada yang kembali ke kampung mereka di Jawa, karena saat ini mahasiswa Fakultas Agama Islam tidak hanya berasal dari Kalimantan saja, tetapi juga sudah berasal dari nasional. Jadi tidak hanya pada lokal, ada beberapa memang yang mereka bisa jadi pengusaha juga sebenarnya kan ya. Ada saat ini yang mereka berhasil di usaha gitu, berhasil di usaha, karena di kita juga di mata kuliah kita di universitas kan diajarkan tentang kewirausahaan gitu kan ya. Walaupun kompetensi mereka satu menjadi pendakwah, satu menjadi guru PAI, kemudian satu menjadi pendidik di PGMI, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya mereka punya kompetensi lain.
Dan realnya adalah mereka di setiap bidang, di setiap cabang. Jadi tidak hanya mereka menjadi kepala sekolah. Saat ini ada yang menjadi kepala sekolah. Di Jalan Murjani itu ada satu yang saat ini menjadi kepala sekolah dan itu alumni PAI menjadi kepala sekolah. Jadi tidak hanya menjadi kepala sekolah saja sih. Kemudian di Al-Hawal Syasyiah ada yang sekarang bekerja di pengadilan tinggi dan itu alumni daripada Fakultas Agama Islam. Jadi sudah tersebar tidak hanya di Palangkaraya, tidak hanya di Kalimantan Tengah, tetapi regional dan nasional mereka sudah tersebar bahwasanya alumni dari Fakultas Agama Islam. Kerjasama apa aja dilakukan oleh FAI? Itu kerjasama yang dilakukan oleh Fakultas Agama Islam ini terkaitannya dengan tadi yang saya sampaikan adalah pengembangan daripada Fakultas Agama Islam. Jadi kerjasama yang pertama kita tidak terlepas dari karena Fakultas Agama Islam di bawah naungan daripada Kemenak, pasti kita akan bekerja sama dengan seluruh sivitas instansi yang ada di bawah Kemenak. Satu contohnya adalah Pengadilan Tinggi, kita bekerja sama, kemudian juga Kementerian Agama, baik itu provinsi maupun kota, kemudian Pengadilan Agama, baik itu kota maupun provinsi, dan juga saat ini kita melebar kepada antar Fakultas Agama Islam tidak hanya di Kalimantan, tetapi kita kemarin melebar kepada 37 lembaga pendidikan Bu ya. Kemarin kita kerjasama, itu ada 37 universitas yang membawahi Fakultas Agama Islam. Jadi tidak hanya saat ini Fakultas Agama Islam tidak hanya berstay di regional saja, tapi kita sudah kepada nasional. Jadi sudah kerjasama dan alhamdulillah saat ini tidak hanya sebatas pada kerjasama itu, tetapi sudah ada beberapa yang menjadi realita daripada kerjasama itu. Salah satu contohnya adalah kita sudah 2 tahun melaksanakan kegiatan kerjasama penelitian itu pada program studi PGMI dengan PGMI yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta, di UMJ. Jadi itu sudah 2 tahun berjalan dan tahun ini kembali mereka meminta kepada kita untuk kita menjadi mitra untuk kerjasama penelitian kembali. Memang 2 tahun dan ini kemungkinan masuk tahun ketiga untuk kita melaksanakan kerjasama. Dan banyak hal, karena kita juga kerjasama itu terkait dengan MBKM ya. Terkait dengan MBKM, insya Allah di semester genap berikutnya, program daripada kerjasama MBKM akan kita laksanakan. Salah satunya adalah pertukaran dosen dengan tetangga. Belum dengan tetangga jauh, walaupun kerjasama kita udah tetangga jauh, udah dilaksanakan, tapi kita memulai dengan tetangga dekat yaitu UMB. Saudara-saudara terdekat gitu ya, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Kita akan pertukaran dosen, jadi ada beberapa mata kuliah yang sudah kita canangkan untuk kita pertukaran dosen itu. Jadi dosen yang ada di FAI nanti mengajar di FAI yang ada di UMB, nanti beberapa dosen yang ada di FAI UMB nanti akan mengajar juga di FAI UMPR. Jadi saling tukar. Nanti pun kepada pertukaran mahasiswa itu next akan kita lakukan. Bahkan kepada yang tadi 37 kerjasama akan kita lakukan untuk hal itu. Apa saja prestasi mahasiswa-mahasiswa FAI saat ini? Oke, untuk sejauh ini dari 1 tahun ke belakang banyak sekali prestasi dari mahasiswa-mahasiswa Fakultas Agama Islam yang meraih juara. Yang terbaru ada Tapak Suci kemarin, ada mahasiswa Fakultas Agama Islam yang memenangkan kejuaraan Tapak Suci. Kebetulan dari waktu-waktu kemarin juga saya juga sempat menjuarai, alhamdulillah, juara 1 debat hukum, juara 1 debat hukum seperti itu. Dan ada juara 3 debat hukum ekonomi syariah yang dilakukan oleh UMPR waktu itu, dan itu mendapatkan juara ketiga nasional, Masya Allah itu. Dan sebenarnya banyak banget prestasi-prestasi dari mahasiswa Fakultas Agama Islam sendiri, dan tentunya Fakultas Agama Islam ini sangat-sangat cukup mewadahi untuk kami berekspresi seperti itu.
Jadi banyak sekali prestasi-prestasi yang dapat kami tuangkan pada saat ini karena difasilitasi full oleh fakultas seperti itu. Masya Allah, ajaib. Dunia wal akhirah. Oke, untuk prestasi ini uniknya gitu ya, unik sekali. Fakultas Agama Islam bisa menjuarai MIPA. Ini yang unik sekali gitu. Kadang menjadi satu hal di luar daripada ekspektasi kami ketika saat itu. Jadi mahasiswa memang ketika ada sebuah kompetisi, prodi selalu memberikan apapun bentuknya sebenarnya. Tidak hanya sesuai pada kompetensi, tapi apapun bentuknya itu selalu diberikan, gitu, selalu diumumkan, disampaikan kepada mahasiswa. Yang uniknya adalah kegiatan MIPA, lomba MIPA itu ya, yang di dalamnya ada matematika, fisika, kimia, bahkan biologi. Nah, yang uniknya adalah rata-rata yang menang itu adalah dari Fakultas Agama Islam. Jadi juara satu dari Fakultas Agama Islam. Ada beberapa ya, matematika, fisika, biologi, kimia, rata-rata mereka melanjutkan ke tingkat yang selanjutnya gitu dari kompetisi itu yang ada di MIPA. Jadi gini, di Fakultas Agama tidak terpatok kepada sesuai pada kompetensinya, karena di belakang, latar belakang itu kan tidak sesuai pada kompetensi juga kan ya, latar belakangnya. Ada yang, ya betul, ada track recordnya mereka memang mungkin ahli di akuntansi, mungkin track recordnya mereka ahli di matematika saat itu kan ya, track record mereka mungkin ahli fisika gitu kan ya, yang tidak, betul, yang tidak tercover atau tersembunyikan di dalam dirinya, sehingga ketika ada kesempatan masuklah mereka. Ternyata uniknya dan kesempatan itu ada, dan mereka bisa mendapatkan dan berhasil menjuarai. Tidak hanya juara satu, tapi ada juara satu, juara dua, dan juara tiga, lengkap. Pokoknya Fakultas Agama Islam itu the best, lengkap deh dari semua segi. Berarti mahasiswa tulab FAI mukhtalifatun syatta. Nah, sangat sahih. Keunggulan apa saja yang dimiliki oleh setiap program studi di FAI? Kita memiliki beasiswa ya, beasiswa yang banyak sekali. Karena gini, Fakultas Agama Islam itu 2 ibu. Kenapa dikatakan 2 ibu? Karena iya, walaupun gak ada bapaknya gitu kan ya, kami punya 2 ibu gitu. Satu ibunya ada Kementerian Agama, satu ibunya lagi adalah Kemenristek Dikti, L2 Dikti. Jadi kami ada 2 ibu. Dan di sini kenapa saya katakan kita punya keunggulan, yang pertama ada beasiswa, karena satu, di Kemenristek Dikti kita mendapatkan beasiswa yang sama dengan teman-teman fakultas yang lainnya. Dan kami punya kelebihan, satu, kami mendapatkan beasiswa yang dikeluarkan oleh jalur daripada Kementerian Agama, yang tidak didapatkan oleh mungkin fakultas lain di UMPR mungkin ya, karena yang punya 2 ibu hanya Fakultas Agama Islam. Bagaimana rasanya kuliah di Fakultas Agama Islam? Alhamdulillah, yang saya rasakan yang pertama adalah senang, bersyukur, dan bahagia sekali, karena tentunya tidak semua orang itu bisa berkuliah yang pertama, apalagi tidak semua orang itu bisa masuk ke Fakultas Agama Islam karena mungkin ada yang tidak minat atau apa seperti itu. Jadi perasaan saya berkuliah di Fakultas Agama Islam sangat senang, sangat bersyukur, karena yang pertama saya tidak hanya diajari tentang agama atau yang menjadi basic pada fakultas itu, tapi saya juga diajarkan berbagai macam pengetahuan-pengetahuan lain seperti yang lainnya lah, yang seperti itu. Jadi pertama yang saya rasakan adalah bangga. We going to next question. Apa pesan untuk para calon mahasiswa baru agar memilih FAI, Fakultas Agama Islam? Para calon mahasiswa baru, yang pertama saya arah kepada keunggulan di fakultas ya. Ada satu yang sangat unik, yaitu di Fakultas Agama Islam itu memiliki SDM, khususnya dosen, itu mayoritas semua saat ini bergelar dokter. Jadi bergelarnya doktor rata-rata, semua rata-rata. Baik itu di pendidikan agama Islam, di Alawah Al-Syasyiyah, ataupun di pendidikan guru madrasah, ibtidaiyah,
itu bahkan bisa dikatakan 80% dari dosen yang ada itu semua bergelar doktor. Bahkan ada satu keutamaan pula, karena gini, di Fakultas Agama Islam yang hanya memiliki mata kuliah bahasa Arab itu hanya di Fakultas Agama Islam. Jadi mau tidak mau SDM-nya harus memiliki kompetensi itu. Fakultas Agama Islam punya dua dosen itu yang memiliki kompetensi pada konteksnya bahasa Arab, yaitu lulusan Al-Azhar. Ada satu Bu Dr. Hajah Hunaina dan satu lagi sedang studi lanjut yaitu Pak Anis Nizar. Dan dua-duanya lulusan Al-Azhar. Jadi tidak main-main. Fakultas Agama Islam menyediakan fasilitas untuk SDM tidak main-main. Jadi pesan untuk seluruh calon mahasiswa baru yang nanti akan berkuliah di Fakultas Agama Islam, jangan ragu, jangan takut bahwasanya kami tidak akan main-main untuk memberikan sebuah kompetensi pendidikan untuk kalian, karena semua SDM yang kami fasilitasi semuanya pada kompetensinya. Ada lulusan Al-Azhar 2 orang dan rata-rata 80% ke atas semua bergelar doktor. Kalau saya, kita kembali ke niat awal bahwa kalau memang teman-teman, ananda di rumah atau kakak-kakak, katanya emang niat ceritanya dia mau concern di keagamaan gitu. Boleh dong dari kita sekali-kali, mungkin kemarin-kemarin Anda nggak kenal, nggak tahu karena nggak kenal. Tapi kan kata orang tidak kenal maka tidak sayang. Buka dulu, lihat dulu, main-main ke sini, boleh tanya-tanya ke kami. Karena insya Allah meskipun tadi kata Pak Dekan, ada di sana mahasiswa yang setelah lulus itu, mohon maaf, misalkan memang kami ajarkan, kami khususkan ke arah pendidikan, tetapi setelah lulus maksudnya beliau jadi bahasanya Pak, pengusaha begitu. Tetapi beda dong, pengusaha yang basically-nya adalah FI, dia punya jiwa entrepreneurnya, Islamiknya itu kental. Dia kagak main-main. Dia kalau ngejual dengan cara yang Islami. Juga ketika misalkan promo, dia nggak propaganda bohong, nggak zong, dia ngomong sesuai apa yang ada. Begitu juga dengan kompetensi-kompetensi lain misalkan, dan juga misalkan dia menjadi ahli yang memang di luar yang kami ajarkan, yang kami gariskan, insya Allah basicnya itu tetap ada. Jadi ruhnya itu ada, karena kami menekankan jadi apapun Anda, wahai mahasiswa kami, Anda adalah mahasiswa pilihan, dan tetap jangan lupa untuk selalu ya Pak ya, selalu ingat bahwa diri kita ini meskipun kita memang tentu memerlukan dunia, tapi ada di balik layar itu yang tidak bisa kita tutupi, bahwa kita menyiapkan apa yang ada di sini adalah untuk kehidupan nanti. Jadi tentu jangan dikesampingkan. Jadi apapun Anda tetap jiwa keislaman tetap insya Allah ada. Begitu. Pesannya yang pertama, jangan takut, jangan pernah ragu, sama seperti Pak dosen tadi. Mungkin ini menjadi problem ya bagi setiap orang yang ingin kuliah gitu, mikirin biaya, itu udah pasti kan, udah pasti itu. Sama, ini cerita dikit boleh nggak ya? Curhat dikit ceritanya. Jadi saya dulu adalah seorang penjaga kantin di atas. Saya itu mimpi itu lihat di bawah, aduh bisa nggak ya kuliah gitu. Jadi saya itu ragu, ini kuliah ada uangnya nggak ya? Ternyata qadarullah di Fakultas Agama Islam itu seperti yang Bapak bilang tadi, sangat banyak beasiswa yang bisa membantu kita untuk berkuliah. Saya pikir saya nggak bakalan bisa kuliah nih, nggak ada uangnya gitu. Ternyata qadarullah saya yang pertama semester 1 saya mendapatkan beasiswa prestasi. Alhamdulillah, itu yang diberikan dari fakultas. Kemudian yang kedua saya juga dapat beasiswa peningkatan prestasi akademik. Alhamdulillah lagi. Dan yang terakhir saya mendapat beasiswa PIP dari universitas seperti itu. Jadi jangan pernah takut kalau kalian tidak punya biaya, maaf seperti itu, karena kita harus yakin semua itu pasti ada jalan. Dan yang diberikan jalan oleh Fakultas Agama Islam adalah banyaknya beasiswa yang tersedia. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah minder duluan nih, kayaknya nggak bakalan nih bisa kuliah gitu. Jadi harus semangat, harus rajin, dan buktiin gitu kalian bisa menjadi mahasiswa yang beruntung,
yaitu 30% yang dapat duduk di bangku kuliah. Seperti itu. Yeah, so money is not a problem. Betul. Cool. So kita closing. Is there any closing statement from you? Oke, untuk semuanya calon mahasiswa baru, khususnya Fakultas Agama Islam, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, lakukan yang terbaik untuk diri kalian dan masa depan kalian. Oke, teman-teman, datangi dulu dan buktikan kami terbaik. Untuk para calon maba, mari kuliah di Universitas Muhammadiyah, khususnya masuk Fakultas Agama Islam. أنا طالب من جامعة معهد الثقافة الإسلامية بكيرلا. سأختتم هذه الجلسة بعون الله تعالى وأشكركم وبعون terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.